Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd, anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan memutar channel YouTube SMP ini sebagai pelajaran. Di minggu keempat atau terakhir Ramadan ini saya berpesan tentang zakat fitrah. Zakat ada dua, satu zakat mal atau zakat harta, yang kedua zakat fitrah. Di zakat fitrah ini saya akan berpesan bahwasanya nisab, ukuran zakat dulu nih. Ukuran zakat itu adalah 3 sok. Nek sok niku napa to, Pak? Sok itu adalah ukuran yang ditetapkan di Arab Saudi. Ketika sampai di Indonesia, ada salah satu orang Indonesia yang sedang umroh di Arab Saudi beli alat sok tadi, dibawa ke Indonesia. 3 sok itu kalau ditimbang dengan kilo timbangan, ternyata ketemu 2,8 on, bukan 2,5 kilo. Nggih, salah nggih. 2,8 on. Oleh karenanya, karena sulit ya, 2,8 itu sulit. Lebih baik saya menganjurkan kepada keluarga kalian, jika zakat itu 3 kilo satu orang, okay? Satu orang itu 3 kilo. Jika kalau keluarganya 4 orang berarti 12 kilo. Lah yang 2 on tadi jangan diminta kembali sama amilnya. Pak, petugas, saya minta yang 2 on kali 5, berarti sekilo ya Pak. Gak usah diambil, ikhlaskan saja sebagai nilai sedekah. 2 on itu gak banyak anak-anak, paling gak ada satu gegem, itu gak ada, cuma sedikit. Oleh karenanya kamu ikhlaskan sebagai nilai ibadah sedekah, insya Allah. Jadi kamu zakat fitrah itu membersihkan jiwa, di plus sedekah 2 on, nilainya ibadah luar biasa. Yang penting kita ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Jadi zakat fitrah tujuannya membersihkan jiwa. Puasa plus zakat fitrah, jadi digabung, insya Allah bersih plus bersih, insya Allah menjadi suci. Menjadi suci, dan kalau sudah nanti suci di akhir Ramadan jangan dikotori lagi. Setelah Ramadan jangan berbuat jahat lagi, jangan berbuat jelek lagi. Sudah kita cuci eman-eman ya. Istilahnya sayang sekali kalau kita kotori lagi. Nih. Nah, oleh karenanya zakat fitrah ini ada beberapa syarat dan sebagainya. Nanti bisa dibuka di buku agama kalian, bisa dipelajari sendiri. Hanya saya akan menerangkan waktunya membayar. Kapan Pak bayar zakat itu? Zakat fitrah itu dibayar sejak awal puasa boleh. Itu namanya waktu boleh. Hari kedua, ketiga terus, tidak harus hari terakhir. Namun ada kriteria, jika kamu membayar zakat di akhir Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau sebelum subuh sampai sebelum sholat Id kamu masih membawa beras dan diberikan fakir miskin, itu sunnah. Kalau sunnah berarti mendapat amal, tidak diberikan di masjid. Kalau sudah mau Idul Fitri, langsung mampir ke rumahnya si fakir atau si miskin. Ini zakat keluarga saya Mbah atau Bu. Nah itu sunnah, boleh, tidak harus melewati masjid, asal ukuran kalian pas atau lebih baik. Ngaten nggih. Lanjut. Syaratnya apa sih zakat fitrah? Syaratnya itu kalian memiliki kelebihan harta, bukan ukuran rumah yang masih terbuat dari papan, bukan ukuran rumah yang lantainya masih tanah, tetapi adalah jika kalian memiliki cadangan makanan untuk hari raya selama 2 hari. Misalkan rumahmu masih dari bambu atau papan, tanah lantainya, namun panenan gabah kamu itu ada 5 bagor atau 5 kresek. Kira-kira 5 kresek ini kalau dimakan 2 hari kurang apa enggak? Kan otomatis tidak. 5 kresek itu lebih. Oleh karenanya wajib mengeluarkan. Jika tidak mengeluarkan, besok di akhirat orang Islam akan, ya tak terangkan dulu waktu dulu ya, nanti di akhirat akan disiksa Allah, keluar dari alam kuburnya seperti apa. Masih ingat kan? Nah, nggak usah tertawa. Yang kelas 9 sudah ingat semua ini ya.
nanti akan dibangunkan dengan perut yang membesar, lidah menjuntai karena enggan mengeluarkan zakat dan keluar nanah. Jangan seperti itu. Jadi yang anggapan orang, loh kaya Pak, bukan seperti itu. Kalian punya cadangan makanan lebih dari untuk 2 hari, khususnya beras, gabah, wajib mengeluarkan zakat. Kalau kamu orang berislam dan orang beriman, tidak diukur dari rumah, dari lantainya tanah atau papannya masih gedek, itu enggak, bukan seperti itu. Ini tentang zakat, tentang zakat kalian paham, dipahami, diputar bola-balik channel YouTube-nya supaya orang tua kalian juga paham. Iki lho Pak Marino di channel YouTube rungokno dhewe timbang aku kondo. Seperti itu ya, akan lebih sopan ya. Supaya bapak mamamu bisa lebih tahu dan belajar bersama lah, kita belajar bersama. Kemudian saya terangkan di minggu terakhir ini tentang fidyah juga. Fidyah apa? Fidyah adalah pengganti puasa bagi orang-orang tertentu. Siapa Pak itu? Yang pertama adalah orang yang sudah tua renta, orang Islam beriman, pengen puasa namun sudah tua renta, fisiknya udah nggak kuat. Ini harus membayar fidyah, diganti dengan fidyah jika orangnya mampu. Tetapi kalau orangnya nggak mampu, sudah tua, miskin, ya nggak perlu bayar fidyah. Pasrahkan saja kepada Allah, segala urusan kembalikan kepada Allah karena nggak mampu. Jika kaya, mampu, punya cadangan makanan, kemudian nggak mampu berpuasa, bayar fidyah. Berapa besarnya fidyah? Beda-beda. Orang desa sama orang kota beda. Yang jelas ukurannya adalah memberi makan 1 orang fakir miskin setiap hari sampai kenyang. Misalkan kalau 1 fakir miskin itu sehari kenyang 1 kilo beras, kemudian lauknya telurnya 3 karena makan 3 kali kan, kemudian sariminya atau superminya 3 juga. Nah, berarti dikalkulasi saja itu. Berasnya misalkan seharga 10.000, telur 3, itu katakan telurnya itu 5.000. Kemudian sariminya juga 3 itu berapa? Katakan 8.000. Nah, berarti kan 13.000 sama 10.000, 23 dibulatkan 25.000. Boleh 25.000 diberikan setiap hari ke fakir miskin. Boleh dikalikan sebulan hasilnya berapa baru dibagi. Boleh, atau diberikan 1 orang juga boleh. Dibagi 30 fakir miskin juga boleh. Atau kamu belanjakan apa tadi, sembako. Intinya sembakonya seperti itu, jangan yang lain karena itu makanan pokok yang harus diberikan. Boleh kamu berikan 1 orang, boleh kamu berikan ke 30 orang. Ya, seperti itu namanya fidyah. Yang 1 tua renta, yang kedua orang yang sakit tiada sembuh, misalkan stroke, misalkan apa yang sakitnya udah nggak bisa untuk puasa, lemah lah. Ini bayar fidyah. Yang ketiga ibu hamil, ibu menyusui, ibu melahirkan. Jika hamilnya ditinggal puasa dikhawatirkan bayinya terganggu. Jika ibu menyusui dikhawatirkan jika berpuasa nanti air susunya nggak lancar, sedang bayinya kurang sehat atau gizinya kurang bagus. Kemudian ibu melahirkan sesar sehingga perlu banyak waktu, sehingga perlu banyak kontrol dan sebagainya, tidak mungkin untuk puasa pada tahun ini. Nah, ini banyak hal yang menyebabkan karena tidak bisa kita rasakan satu orang dengan orang lain berbeda, nggih. Jika mengalami hal ini, ibu hamil, ibu menyusui, ibu melahirkan boleh membayar fidyah untuk pengganti puasanya. Nggih, sama seperti yang saya terangkan di depan tadi. Kemudian siapa lagi yang wajib bayar fidyah? Orang yang hutang puasa seperti kalian mungkin ya. Seperti kalian, kalau kalian orang kaya atau punya cadangan makanan. Di tahun ini hutangnya 10, baru dibayar 5, sudah bulan puasa kan kurang 5. Boleh kamu bayar setelah puasa ini. Jadi utang tahun 2021 dibayar tahun 2023 boleh. Keletan atau terjeda puasa tahun ini boleh. Namun ingat, kamu harus bayar fidyah. Berapa Pak? Berapa utangmu yang kamu belum kebayar tadi?
Misalkan 5 hari kali 25.000 berarti 125.000. Ijek bayar utang, ya kan, masih membayar hutang, masih membayar fidyah. Berat nggak? Makanya kalian kalau punya hutang segera untuk dilunasi. Pak, jika tidak dibayar gimana? Nanti di akhirat kamu ditanya Allah, pasti akan memperlambat kalian masuk surganya Allah karena penuh dengan pertanyaan. Kamu tidak bertanggung jawab, punya hutang tidak mau bayar. Kemudian yang selanjutnya, orang yang wajib bayar fidyah adalah orang tua atau orang yang berpuasa kemudian sakit dan mati. Misalkan saudara kita, tetangga kita, atau keluarga kita baru puasa dapat 15 hari, sakit, opnam, meninggal. Nah, ini yang 15 hari kan menjadi hutang. Nah, ini silahkan dibayar fidyahnya. Ngeten nggih. Berapa itu enggak begitu banyak kan, 25.000 kali 15 hari. Daripada kasihan ahli kubur kita di sana nanti ditanya Allah, mendingan kita yang membayar dengan ikhlas karena kita sebagai ahli waris, sebagai anaknya, apa yang menjadi tinggalan beliau kita jual dulu, kita gunakan untuk melunasi semua hutang-hutang, baik hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Ya, ini tentang fidyah, tentang zakat sudah saya terangkan. Lalu siapa yang harus berzakat? Selain orang yang mampu adalah bayi yang lahir pada akhir bulan Ramadan wajib dizakati. Ya, sebelum adzan maghrib kok ndelalah enek bayi lahir wajib dizakati. Nek lahirnya setelah maghrib di akhir Ramadan tidak perlu. Jadi yang perlu yang lahir sebelum adzan maghrib di akhir Ramadan wajib dizakati. Ngaten nggih. Mungkin di channel yang ketiga ini cukup sekian. Banyak kata yang salah, bila mana menyinggung hati atau gimana, saya mohon maaf, kurang lebihnya, dan kebenaran dari Allah, salah dari pribadi saya sendiri. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.